Halo Sobat PMM, kembali lagi bersama kami, kelompok Lego-Lego dari Universitas Islam Makassar. Pada hari Rabu, 18 Oktober 2023, kami melaksanakan modul Nusantara Refleksi 1 yang membahas mengenai epos Ilagaligo dan dipaparkan oleh narasumber dari dosen Prodi Ilmu Politik UIN, Dr. Awal Muksid Esfil MPhil. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua pada malam hari ini. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan akhirah pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita masih sehat walafiat di negeri kedua. Sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian, sama-sama saya banggakan malam ini kita merefleksi. Tadinya sebetulnya di luar, cuma karena ada kejadian tadi sore sehingga itu mengharapkan tidak meninggalkan surau. Hari ini saya ditugaskan khusus tidak pulang sebelum malam, karena saya tinggal di kampus ini tidak tahu sampai jam berapa sudah ada di saya. Jadi itu saya sendiri, karena kalau kemahasiswaan yang ganti saya itu dengan saya kembali ke jabatan awal. Malam hari ini di tengah-tengah kita sudah ada sahabat kita, Dr. Awal Muksid, adalah ketua program studi ilmu politik Universitas Islam Negeri Makassar UIN. Sudah lama sama-sama saya bergelut di dunia aktivis kemahasiswaan, diskusi lintas kampus dan saya juga baru kali ini ketemu lagi di ruang diskusi seperti ini. Tadinya biasanya ngopi di luar, dan sepertinya ada 6 bulanan dan saya sengaja mengundang khusus ke Dr. Awal ini karena di disertasi beliau itu menyatu banyak tentang lontaran Latwa. Itu lontaran buku politik kuno yang ada di Sulawesi Selatan. Tetapi hebatnya karena disertasi ini saya baca sepintas bisa menarik beberapa tokoh filosof modern, masuk Derrida yang paling banyak saya lihat konsep tidak situ banyak bahasa. Tapi saya tidak menemukan Levi-Strauss di situ. Itu sebetulnya kalau konsep humanistik itu harus ditarik juga Levi-Strauss. Tetapi saya melihat Lontaran Latwa ini adalah bagian terkecil sebetulnya dari perjalanan epos Ilagaligo. Karena Ilagaligo ini menjadi inspirasi yang memutus tengah-tengah antara cerita tentang epos itu dan kemudian Bugis di dalam memasuki dunia nyata, khususnya kepada seluruh yang mengatur sistem kehidupan kita di masyarakat Bugis. Di awal materi membahas mengenai sastra Bugis. Bagi mereka, bahasa tidak hanya sekedar komunikasi, tetapi juga sebagai medium, ekspresi, dan identitas. Dan suku Bugis sendiri menggunakan proses pelapisan makna untuk menjaga harga diri mereka. Jadi, ungkapan atau kalimat yang mereka katakan bukan sekedar makna sebenarnya, namun harus ditafsirkan terlebih dahulu untuk mengetahui keinginan mereka. Jika yang diajak berkomunikasi tidak memahami maksud dari si pemberi ungkapan, maka hal itu akan melukai harga diri mereka. Seperti contoh kata meloka iko yang diartikan sebagai saya mau engkau. Orang Bugis itu, makanya saya kenapa tadi dia bilang ini di dalam bahasa Bugis itu ada lapisan mana? Kenapa saya katakan kalau untuk membangun sebuah identitas, membangun sebuah keakraban dengan masyarakat Bugis, lepas satu-satu penghalang identitas yang ada di diri. Karena coba kita lihat buaya gunung itu biasanya di dalam bahasa Bugis disebut dengan macam. Oke. Bacanya ini macam. Kenapa macam? Buaya gunung apa? Emang buaya gunung? Gak ada kan?
Nah, tidak ada buaya di gunung. Kira-kira makhluk buas yang ada di gunung apa? Harimau atau macan. Oke, satu lapisan daripada makna itu sudah tersingkap. Oke, nah terus sorry karena ini lama sudah kalau dialek-dialek saya di sini ya. Nah, macan. Jadi makhluk buas yang ada di gunung itu bukan buaya, bukan ini, tetapi harimau atau macan. Nah, biasanya orang Bugis karena ya itu sudah benar bahwa masyarakat Bugis itu rata-rata kelebihan G. Macan yang ditambah dengan G ya jadi macan. Nah, tulisan lontarannya ini seperti ini. M, C, ini. Nah, bentuk P voltus sama ini C. Oke, lumpur walenai atau lumpur sungai. Sekarang pertanyaannya, ada nggak lumpur di sungai? Hah? Oh, kalau di Bugis nggak ada lumpur, Mbak. Yang ada itu pasir. Lumpur yang ada di sungai itu biasanya disebut dengan pasir. Pasir di dalam bahasa Bugis itu adalah kesi. Baca ini kaf ini sama oke. Jadi lapisan kayak gini kan. Nah, lapisan maknanya jadi lumpur sungai. Lumpur sungai yang dimaksud orang Bugis itu ya nggak mungkin ada lumpur di sungai karena airnya terus mengalir kan. Jadi yang ada itu adalah pasir di dalam bahasa Bugis itu adalah kesi. Nah, sekarang yang manakah saya bilang tadi kan bahwa puisi ini adalah bermakna mengungkapkan tentang bagaimana caranya memilih pasangan. Yang manakah yang Anda sukai, buaya gunung ataukah lumpur sungai? Nah, sekarang yang mana? Masa mau punya istri yang kayak macan atau yang seperti kayak pasir? Enggak kan? Nah, sekarang ini juga yang menjadi identitas dalam aksara Bugis. Di dalam aksara Bugis tidak mengenal namanya mati. NG atau apa segala macam yang ada itu cuman jadi bacaannya sebenarnya ini adalah macan. Nggak ada huruf matinya bilang macan. NG ini kan huruf mati tambahan kan. Nah, jadi dia cuman macan. Nanti bagaimana pembacaannya macan atau apa segala macam itu bagaimana pembacaannya itu apa itu tergantung di sini juga yang menjadi yang menjadi kesukaran dalam pembacaan lontara itu karena tadi yang seperti ini bahwa di dalam bahasa Bugis konsonannya itu nggak full, konsonannya nggak full sehingga pembacaannya itu tadi maca. Oke? Nah terus yang kedua ini berarti tadi bahwa huruf lontara yang ada di Bugis itu nggak mengenal namanya huruf mati, kagak ngangka apa itu apa segala macam nggak mengenal seperti itu. Paling huruf yang mati yang bisa diini cuma N, yang lain itu enggak. Kagak ngangka apa bang baca aja yang satu itu apa segala macam ini. Nah nanti silakan nanti dibandingkan dengan ini itu untuk memperlihatkan bahwa kita memiliki keragaman budaya yang memang perlu menjadi sebuah kebanggaan kita bagi masyarakat Indonesia. Nah, coba lihat ke teman-teman yang baca. Terus yang kedua, ini bacanya kesi. Nah, kalau yang di atas kan bacanya maca. Bahasa aslinya ya, baca aslinya ya. Nah, kalau yang di bawah ini bacanya kesi. Kalau kita mau baca ini kan. Nah, sekarang kalau di dalam bahasa Bugis pembacaan seperti ini, kalau tadi maca, dia juga memiliki makna yang berbeda. Kalau tadi kita baca macang, artinya harimau, bisa juga kita baca maca. Karena tadi tidak memiliki ini. Maca itu artinya pintar. Kalau kesi itu
bisa kita baca kesi, artinya pasir, dan juga bisa kita baca kesing, baik, santun. Jadi tadi berapa lapis makna tadinya? Berapa lapis penerjemahan? Berapa lapis transfer makna yang begitu, yang sehingga seolah-olah makanya makanya mungkin rata-rata masyarakat Bugis atau berusaha melakukan bersifat introvert, tertutup untuk membuka maknanya, untuk membuka karakternya. Anda harus menggunakan bahasa untuk membuka palung identitas yang dimiliki oleh masyarakat Bugis. Nah, jadi kega nama mumak mereka wajah bulu ede lompu walenai, artinya yang mana yang Anda sukai. Gadis yang maca, maca ini gadis yang pintar ataukah gadis yang santun. Nah, jadi meskipun maknanya itu tadi yang mana yang Anda sukai, buaya gunung ataukah lumpur sungai, enggak, maknanya bukan di situ, tetapi yang pintar ataukah yang nah, terus selanjutnya membahas mengenai Calipuci, seorang penulis dari epos Ilagaligo sekaligus putri mahkota dari kerajaan Tanete yang juga merupakan inisiator aksara Lontara. Pada awalnya, kerajaan yang damai diadu domba oleh kaum Belanda, dan mulai dari sana terjadilah konsep Sian Rebale, yakni keadaan di mana terjadi kekacauan politik atau hukum. Keluarganya diasingkan, sedangkan Colipuci ditahan karena dianggap berbahaya dan menjadi tahanan rumah di ujung pandang. Kita ketahui, saya pernah membaca tentang perjalanan si Frederick Mades ini, Benjamin Frederick Mades. Dia datang ke Indonesia dengan membawa tujuan untuk menyampaikan Injil juga. Nah, dan dia bekerja sama dengan Colipuci untuk membuat naskah pada naskah Ilagaligo. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Colipuci mau untuk menulis budaya-budaya yang ada di Makassar ini, sementara dia tahu bahwa yang menjadi runtuhnya kerajaannya dia itu para bangsawan saat itu yang menjadi siapa? satu aja dulu ya. Oke, saya langsung jawab bahwa sebenarnya ini yang cukup menarik di dalam permasalahan yang ada di dalam Bugis dan Makassar itu adalah, perlu mungkin teman-teman tahu deh, bahwa dulu sebelum Belanda memonopoli kerajaan itu, dulu di Makassar itu ada perkampungan masyarakat London, Inggris, perkampungan masyarakat Spanyol, perkampungan masyarakat beberapa bangsa-bangsa Eropa. Jadi bisa kita katakan bahwa mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa Makassar jadi ibu kota provinsinya Sulawesi Selatan ya, karena mungkin masyarakat yang ada di sini ya, yang di daerah geografis ini mereka sudah memiliki pengalaman hidup sebagai bangsa yang metropolis, yang tidak hanya ditinggali oleh satu suku. Di sini sudah ada, di sini di ujung pandang ini dulu adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku, termasuk suku Melayu. Yang kalau misalnya teman-teman pernah dengar hikayat perang Makassar itu yang ditulis oleh Encik Amin, itu kan ini. Nah, yang saya mau katakan bahwa yang cukup menarik Alpalaka itu faktor agama sebenarnya belum terlalu menjadi sebuah distingsi, belum menjadi sebuah akar konflik dan pemecahan yang terjadi yang ada di Sulawesi Selatan. Justru bukan melihat bahwa kelompok kolonialis Kristen dengan pribumi Muslim, enggak. Konsepnya bukan seperti itu. Saya melihatnya bukan seperti itu. Saya melihatnya bahwa perlawanan yang dilakukan oleh ini bukan atas nama agamanya, tapi atas pola pikir dan pola ideologinya. Nah, ketika Belanda meminta izin monopoli terhadap Sultan Hasanuddin, itu kan dia bilang bahwa lautan itu adalah milik Tuhan yang bebas,
yang semua bangsa boleh untuk mengeksplorasi. Nah, makanya ada perwakilan Inggris, ada perwakilan Prancis, perwakilan kelompok Melayu dan sebagainya. Nah, di situ ininya. Nah, bisa jadi kenapa Coli Putih mau atau apa segala macam, karena satu yang membuat saya kagum ya sama para misionaris kelompok Yesus ini adalah mereka mampu menunjukkan ketulusan mereka di dalam satu. Saya juga pernah mengkaji masalah Yesus yang ini, bahwa yang dilihat daripada bangsawan Bugis adalah keseriusan daripada kelompok Yesuit untuk melestarikan berbagai macam literasi dan budaya yang dimiliki dari sebuah bangsa tertentu, termasuk misalnya kayak Zuid Mulder yang ada di Jawa dan B.F. Mates yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, saya pernah sedikit mendapatkan informasi bagaimana Mates itu memang keseriusan dan kegigihannya bukan cuma sebatas bangsawan misionaris yang cuma ongkang-ongkang kaki, apa segala macam. Mates itu rela melakukan tradisi, melakukan ini apa segala macam demi mendapatkan satu naskah lontar. Dia rela misalnya biasanya kan kalau sebelum melontar itu ada kayak semacam ritual-ritual yang perlu dilakukan. Kayak bagaimana. Nah, Mates rela melakukan itu sehingga masyarakat Bugis bisa percaya bahwa orang ini benar-benar serius untuk melestarikan karya masyarakat Bugis, dan benar itu memang terjadi. Lontar Alatoa itu baru bisa dibuka di dalam Lontar Alatoa ini kan sebenarnya bukan judul asli Lontar Alatoa. Dia bagian bab dari antologi yang dikumpulkan oleh Mates. Judulnya adalah Bukinese Chrestomati. Bukinese Chrestomati. Nah, di dalam Bukinese Chrestomati itu ada 2 jilid. Yang bahas tulisan Latin itu cuman Bukinese Chrestomati by B.F. Mates. Antologi sastra Bugis Mates. Setelahnya Anda buka halamannya yang lain itu sudah bahasa aksara lontar. Itu 2 jilid. Kalau misalnya yang ada teman-teman punya kesempatan jalan-jalan, silakan ada di Arsip Nasional yang ada di dalam Perintis Kemerdekaan. Sudah ada 2 jilid di sini. Ada 2 jilid. Nah, di situ di dalam Bukinese Chrestomati itu bukan cuma lontar Alatoa, banyak. Nah, salah satunya lontar Rompak Nabuni, lontar ini apa segala macam, bagian kumpulan lontara yang berhasil dikumpulkan oleh B.F. Mates. Nah, jadi Latoa itu adalah satu bagian kecil, satu bagian bab dari kumpulan lontara yang dikumpulkan oleh B.F. Mates tadi. Dalam pengurungannya, dia menulis Ila Galigo dalam aksara lontara dan dibantu oleh orang dari Belanda bernama Benjamin Frederick Mates dalam mengendap-endap. Bukan tanpa alasan Coli Putih mau menuliskan aksara lontara dengan menulis cerita Ila Galigo. Dirinya melihat keseriusan Benjamin Frederick untuk melestarikan tradisi budaya Bugis. Bahwa di dalam masyarakat Bugis semua kayak yang ini, manik-maniknya, perhiasan-perhiasannya ini berusaha divisualisasi seperti yang ada di dalam Tagaligo. Nah, yang ini pengikat lengannya, tahu nggak namanya apa? Istilahnya apa banyak ya. Nah, itu semuanya dibahasakan di dalam kitab Lagaligo. Nah, jadi makanya kalau Anda baca di dalam kitab Lagaligo, justru yang digambarkan itu mulai dari penutup kepalanya, rambutnya. Nah, yang ini nih, yang kalung-kalungnya, terus beda lagi yang ini dengan yang di lengan ini, baju yang ada di situ. Saya lupa semua namanya apa. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa kemampuan budaya kayak semacam ini itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat Bugis tidak lagi terjebak kepada sebuah pola pikir yang mungkin agak picik atau gimana ya. Nah,
Cuman yang saya mau katakan bahwa selain daripada itu ada semacam kekayaan khazanah yang yang dimiliki oleh beberapa yang mungkin bukan cuma di Bugis, banyak kok yang dari kebudayaan-kebudayaan yang lain, bahwa apa yang dimiliki oleh seorang manusia, perhiasan-perhiasannya, bagaimana memperlihatkan. Oke deh, sampai di sini saja. See you in the next video. Bye bye. 1, 2, 3. PMM 3 Universitas Islam Makassar berduka semara bermakna selamanya. Lego berkumpul